hatta yari, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Ada salah satu mahasiswa saya ketika itu dia sedang PPL di daerah Cilimus, pulang nanti ke Raga Wacana. Begitu di depan Fajar Jalaksana ketabrak, dus, meninggal. Pulang dari PPL dari ngajar, dan dia termasuk kategori bahwa fisabilillah, dia merupakan orang-orang yang jihad di jalan Allah karena pulang daripada belajar menuntut ilmu. Makanya para pemuda-pemudi bukan hanya di Aliyah kali belajar tentang agama, tentang akademik yang lainnya, tapi belajar dimanapun tentang majelis ilmu. Sebab apa? Yang di dalam majelis ilmu dinapang wasana ya barokahna. Jangankan kalian sedang melek, sedang tidur pun dapat barokah, sedang tidur pun dapat pahal. Jawab waktu dapat pahal, dapat pahala, barokah dan pengajian mah. Kita duduk seperti ini, jangan sampai kalian tidak tahu kita dapat pahala ini. Ya, apa-apa yang ada di pengajian barokah. Jawab. Sakali naon-naon anu aya dina pengajian mah barokah. Sekali deui. Katarik. Lawi tarik. Entah sampai karunya. Barokah, apa itu barokah? Ziyadatul khair wal manfaah, menambah-nambah kebaikan dan manfaat. Ya, kalau ada pengajian, termasuk kalian sedang belajar juga, belajar di kelas ini barokah. Anu nudutan ya. Nah, nudutan oke barokah eta teh. Anu sok sare nudutan keur di kelas barokah eta teh nudutan oge. Jadi kalau misalnya ada yang nudutan di kelas sare jangan diundangin. Ya, jangan diundangin, jangan dibangunin, biarkan saja. Kenapa? Oh, dia lagi ngambil barokah gitu ya. Gitu. Bahkan apa? Bahkan ketika dia tidur di pengajian, dia tidur di kelas kemudian ngelai. Ngelain oke barokah. Ya, ayo nusuk itu ya. Mana budaknya mana? Hei, dia yang tidur di pengajian, tidur di kelas kemudian ngelai lagi jadi barokah. Semakin banyak kelai maka semakin basuh. Masa barokah kelai semakin basuh gitu. Bahkan hitut di pengajian oke barokah hitutna. Ayo di kelas hitut aya. Awat ayo sok hitut di kelas saya. Saha arana? Hitutnya di pengajian, hitutnya sedang menuntut itu barokah. Maka semakin banyak hitut semakin bau di kelas nate. Kabayang keur hitut berat-berat broti gareuleut teh. Ya. Eta keur pelajaran karek ke guru teh asup assalamualaikum tut. Cek babaturan teh ke rumah hitut bau gitu. Kan kata Kang Sampai juga kemarin barokah. Terus gimana hitut lagi? Tut. Halusnya. Jadi nada dering ya teh direkam. Itu. Jadi anak-anak Aliyah itu kalau misalnya ada hitut barokah hitut nate. Ya, matak barokah kalimah barokah lolobahi hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Tong loba hitut teh kade. Ayo kade Pak Guru cirian budak masuk hitut tah. Nah. Ciri tewak kayak bawa kabarak. Rasul mencintai orang yang di pengajian, pemuda-pemuda yang di pengajian. Barokah di pengajian itu. Kenapa? Ada satu kisah bagaimana mulai puyuh ya tetap sedih teh kalau itu sama raha sekadik deh gini kan. Habis dari sini aku mau pindah lagi ceramahnya ya ke Ciporang ya gitu pokoknya mah. Jadi doakan sing jara di kiai jadi di ustaz jadi ajengan ya di dia teh. Pak Kamad alhamdulillah ini lulusan mandua ya, itu banyak jadi orang-orang yang hebat itu. Baik di kalangan politisi, di kalangan organisatoris, di kalangan dosen. Itu ada teman saya, ibu kalau masih ingat itu keluaran 2010, Eman Sukmana, orang eta tah samame Luragung teh naonnya? Samame Luragung teh naon? Sana Luragung, ieu teh dieu namina teh. Sanes arah teh Cidahu ka Kidul. Hah? Gunung-gunung kaki itu deui. Beda kaki dulu deui. Hah? Ya. Dia itu jadi paski beraka dulu di
sini paskibraka dan mencoba paskibraka kabupaten. Ya Kang Eman Sumana itu seangkatan dulu. Dan apa? Dia keluarganya sederhana. Dia keluarga sederhana, mungkin kategori tidak mampu, ya. Tapi dengan niat yang kuat, dengan semangat yang tinggi, yang gigih, dia S1, kemudian dapat beasiswa S3. Dapat beasiswa S3, kemudian dia PNS diangkat di sana di Kalimantan. Ya, diangkat ke Kalimantan, dapat PNS, kemudian apa? Dia ini kemarin ketemu dengan saya ngobrol segala macam. Dia lagi sedang melanjutkan S3. Dia keluarga sederhana, orang yang tidak mampu, punya semangat yang tinggi, punya semangat yang juang luar biasa. Dia melanjutkan S2, dapat beasiswa S2 dan melanjutkan PNS-nya di Kalimantan dan sekarang lanjut apa? S3 di sana. Dia tidak mendambakan orang tuanya. Ya. Laisa fata mayaqulu kana abi. Orang pemuda itu bukan mengatakan inilah bapak saya, seorang pejabat, seorang bupati, seorang camat, bukan, tapi mayaqulu ha nada. Inilah saya dengan orang tua yang pas-pasan, keluarga yang tidak mampu, tapi siap mengembangkan, mengharumkan nama Mandua Kuningan di ajang yang lebih besar lagi, di ajang lebih jauh lagi. Begitu harus punya prinsip anak-anak Mandua Kuningan itu. Ya, kemudian juga ada kakak kelas Muhaimin, sekarang ketua Ansor, Pak Ahmad, ketua Ansor, dan yang banyak lagi yang lainnya. Bahwa Mandua Kuningan mencetak generasi-generasi yang hebat. Maka apa? Doakan sing jadi kiai, sing jadi ajengan. Apapun nanti kalian mau jadi dokter, ulama, insinyur, ulama, polisi, jawab bantuan polisi, ulama, TNI, guru, dosen yang punya paham agama. Biar apa? Ketika seorang mempunyai jabatan tinggi paham agama, dia tidak akan menyengsarakan rakyatnya, mal seperti Sahroni. Ya, mal jika Pak Urba, mal jika Eko Patrio, dia mampu bermegah-megahan, dia berbahagia di atas penderitaan rakyat-rakyat Indonesia. Dekati ulama, kenapa? Hei, kalian tahu kenapa 17 harus dilakukan? Kenapa 17 Agustus harus dijalankan? Karena di balik itu bukan hanya 17 Agustus, ketika itu ada peristiwa antara golongan muda dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang dibom atom. Soekarno, kata golongan muda, segera engkau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Kata golongan tua, nanti dulu anak muda, kita harus berusaha berunding dulu, musyawarah dulu. Akhirnya apa? Bung Karno dan Bung Hatta, di balik beliau ada ulama-ulama sebagai penasehatnya. Dia meminta kepada Bung Karno, Bung Hatta, termasuk masukan dari para pemuda, gimana ini, kapan kita memproklamasikan? Hasil daripada istigharah para ulama, hasil munajat kepada Allah, ulama yang memberikan saran, pendapat kepada Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17. Kenapa 17? Bukan semata-mata 17 mengingatkan kepada kita tentang sehari semalam terhadap rokaat dalam sholat. Sabaraha rokaat? Rokaat saputing sabaraha? 17. Mengingatkan, hai kaum muslimin, ingat 17 rokaat, bukan semata-mata 17 Agustus. 17 juga mengingatkan perjuangan umat Islam terdahulu. Apa itu? Perang Badar. 313 kaum muslimin mampu meluluhlantakkan ribuan kafir Quraisy. Terjadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Dan 17 bukan semata-mata 17 mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pedoman baca Quran. Ada yang tahu Quran diturunkan kapan? Tanggal berapa? 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan ini mengingatkan kepada kita bukan hanya 17, tapi kita harus ada patuh kecintaan kepada Allah, Rasul, bangsa, negara. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Ya, Sayyidul Ayyam Hijul Fuqara Aidul Masakin. Bertepatan dengan hari Jumat yang penuh dengan kebahagiaan. Maka para pemuda-pemudi Mandua Kuningan, kalian harus dekati para ulama-ulama, harus jadi ulama. Ya, harus jadi ulama yang bahagia, harus jadi ulama yang menjadi pelindung rakyatnya. Jadi ulama segala-galanya Allah batasna. Laki-laki perempuan, ulama itu tidak ada masa pensiun, tidak ada istilah PHK.
dari mulai apa namanya hamil sampai moton usaha ku kiai eta teh. Leres teu? Hei, ketika ada yang hamil sama siapa? Jawab. Ketika ada seorang istri yang hamil sama siapa? Ku salakina tuh. Artinya apa? Ketika ada yang hamil, ada yang syukuran hamil 4 bulanan ke saha? Ka ulama eta teh, ka kiai, ka ustad gitu. Makanya kudu bunga sing cara di ulama, apapun nanti identitas kalian, pekerjaan kalian, ya. Gitu. Kamari wege Kang Sofyan, hapunten ka enjing mah tong kemana-mananya yang benar gitu. Itu putra ibu seneng pada opat sasihan wayahna atuh pangaoskeun surat Al-Qur'an mah tuh. Proyek pan eta teh. Ya, bener tuh. Proyek itu. Oh ibu tahu keping sabar angke dina dinten Minggon gitu nya. Terus asar oh gitu cek urang teh proyek pan eta. Oh proyeknya mohon. Cek abi teh. Yes, proyek bulanan gitu. Lama-lama kemudian apa anaknya teh lahiran. Ya lahiran cek lahiran datang ke saha? Ka kiai jeung pangajankeun akekah Kang Sofyan waktu wayahna engke dina dinten enjing mah tong mana-mana putra abdi tauratos ieu parantos lahiran hoyong atuh akekahan hoyong atuh disolawatan di hadrohan jigana enak ku Kang Sofyan sang rencangan mah nah cek urang teh yes proyek pan eta teh gitu ya. Lama-lama kemudian anaknya ini punya jodohnya, udah punya jodoh. Kang Sofyan itu si teteh terus gaduh jodoh geningan nya terus pendak jodohna teh orang Ciamis salah ya. Wayana atuh pangesikeun pangaosan wungina da beurangna dangdutan mah ada teh pengajian dangdutan itu naon aja eta dian anik ke Cirebon cenah gitu. Ya wungina mah pengajian atuh ku Kang Sofyan mangga atuh ibu cek abi teh bebareng jawab atuh jawab yes gitu jawab deui katarik deui proyek pan eta teh. Lama-lama kemudian budak teh pupus maut budak teh cik ari maut datangna ka saha? Ka kiai eta teh ya ka kiai ka ustad ka ajengan. Kang Sofyan itu seneng teh geuningan parantos pupus atuh ayahna tong ka mana-mana nya ke sonten mah pangaoskeun nyolatkeun atuh ayahna hampura teh siningnya ari cek urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di dia main maut yes ambil demi nanti ya. Tuh. Mata kamu misalnya kiai mah kiai nya anu maut teh atoheun eta teh. Lamun aya anu maut teh atohan bunga eta teh. Aya istilah ATM, terang ATM. Artos tinu maut. Itu ya. Artos tinu maut gitu. Jadi lamun misalnya semakin banyak yang meninggal kiai semakin banyak doain gitu. Hadirin rahimakumullah. Maka pemuda yang sekarang harus menjadi pemuda idaman bagi Rasulullah SAW. Salah satunya tadi pengajian harus kalian datangi, majelis Rasulullah harus kalian senangi karena darurat daripada apa? Darurat daripada pemuda bangsa sekarang ini. Pemuda-pemudi, saya dapat laporan Pak Kamad dari Ketua MKKS di Kuningan. Dia bercerita khususnya di Kuningan Timur. Itu hampir tiap tahun ada perempuan yang MBA di sekolah SMP SMA Kuningan Timur. Saya ngobrol dengan ketua MKKS-nya, bercerita itu ada yang MBA, tahu MBA? Tahu MBA? Married by Accident. Apa itu? Nikah karena kecelakaan, labuh tina sepeda. Tahu? Apa MBA itu? Dia yang hamil duluan sebelum nikah. Dan data ini saya ngobrol dengan penyuluh di Kabupaten Kuningan naik tiap tahunnya. Kenapa? Pergaulan. Faktor apa? Makanya hai perempuan-perempuan kalian jaga pergaulannya. Jangan mau disentuh sama laki-laki, apalagi mau dipegang-pegang. Ya, awas ini. Yang punya pacar jangan sesekali mengajak perempuannya main lama-lama. Ayo dia buka kabogoh. Putuskan buka kabogoh. Ya, putuskan buka kabogoh, awas. Dan yang perempuan juga wanti-wanti ini, perempuan, jangan kau mudah dirayu dengan laki-laki, jangan kau mau diajak kemanapun, karena yang sakit itu bukan laki-laki tapi perempuan sakitnya tuh di sini. Ya,
Sakitnya perempuan itu tidak bisa diobati dengan apapun. Maka harus jaga hati-hati. Itu yang namanya MBI itu luar biasa, menjadi aib bagi orang tua dan bagi kalian sendiri. Hadirin rahimakumullah, saya berterima kasih kepada para keluarga besar Dua Kuningan, ya, Dua Kuningan yang telah bisa berjumpai antara aku dan dirimu semuanya. Dan kedatangan saya di sini semata-mata untuk bersilaturahim. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, ya, dan diperbanyak uangnya, yang diperpanjang umurnya, diperbanyak uangnya, rezekinya, faliyasirahimahum, harus berbanyak silaturahim. Insya Allah saya silaturahim di sini akan mendapatkan amal di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan amplop. Tuh, Kang Sofyan mah penceramah yang tidak suka amplop. Nu penting ikhlasna di Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan tidak kita pindah ayeuna teh ya suara rada serak tepuguh ya beberapa hari pindah bade ke Ciporang ke Enjing bade ka ngisi muludan di Ciberem. Nah minggu nate bade ditimbang di Cigana Mekar. Tuh alhamdulillah keur mah payu alhamdulillahnya. Gitu tenan teh nu naroskeun ngabejaan unggul ieu mah. Hadirin rahimakumullah, maka kesimpulan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasul berpesan kepada para pemuda-pemuda masa kini. Yang pertama adalah bagaimana kalian mendekatkan kepada Allah, kecintaan Allah kepada Rasulnya dengan bentuk apapun. Yang pesantren harus bangga jadi santri. Ayah dede santri ayah. Cok santri ayah santri. Santri ayah. Santri kalian harus bangga. Kalian merupakan pecinta pejuang Rasulullah SAW. Santri jangan takut dengan istilah buduk. Santri jangan takut dengan istilah buduk. Sabab buduknya ke pesantren barokah eta teh. Alhamdulillah, dulu saya juga ketika pesantren tidak pernah buduk, kan aya tapakan saeutik. Ya, ingat buduknya santri itu barokah. Semakin banyak buduk maka semakin banyak gagaro. Ya, semakin banyak gagaro. Aya nu sok gagaro ya. Barokah eta teh siarina ya. Itu akan menjadi saksi di yaumil akhir. Ya Allah, cek buduk teh. Ya baheula budak pesantren gagaro bae kana buduk. Maka hampura dosa-dosana. Maka ketika ada seorang ibu mesantrenkeun anakna, kemudian ibu nate meninggal dan budak nate maut, maka orang tersebut orang tuanya akan masuk surga gara-gara tebud budak lain karena buduk deui. Ya, harus bangga ketika pesantren, harus bangga ketika kalian sekolah di sini. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua, Rasulullah daripada hikmah Maulid Nabi, cintai dekati dengan para ulama. Ya, cintai ketika ada boludan guru-guru kalian di MD TPA pesantren ketika kalian dulu mondok pesantren, sekolah TPA MD, datangi guru-guru kalian. Jangan lepas silaturahimnya, jangan lepas komunikasinya. Dan satu hal, amanat Rasulullah, jangan pernah kalian menggunjing guru-guru kalian. Jangan pernah kalian mengatakan kotor kepada guru-guru kalian, baik guru ngaji maupun guru yang di sekolah. Jangan menggibah. Kenapa? Seorang murid, seorang santri menggibah gurunya tidak akan berkah ilmunya. Ayo dia suka ngomongin guru-guru ya. Ayah, awat suka ngomongin guruna. Ayo suka ngibah, ayah. Guru sana suka digibahkeun. Awas, tidak akan berkah itunya. Apalah itu, ibu guru itu main kamarnya ke orang kieu. Ka orang kieu sagua. Kitu ka urang sagua. Ka urang iri hati sampai kayak begitu bae. Terus mengagibahkeun. Tidak akan berkah ilmunya. Ya. Kemudian apa mana yang selanjutnya? Rasulullah dekati Allah dengan Rasulnya dengan cara membaca Al-Quran. Perbanyak baca Quran kata Rasul. Ya, perbanyak baca Quran. Jadi anak-anak kalian harus pintar baca Quran. Ya, setiap pagi, siang, malam harus baca Quran. Alhamdulillah Pak Guru Pak Kama di dia maka tempo baru nak atas baca Quran. Ya, ketempo eta bungeutna ke jiga ya huruf hijaiyah. Saratur luar biasa baca Quran. Ketika sedang sakit kalian baca Quran. Ketika sedang galau baca. Ketika disakiti baca Quran. Ketika ingin apapun baca Quran. Saya dulu sering mendawamkan waqiah. Alhamdulillah segalanya terwujud, segala macamnya terwujud. Gitu. Oke, hadirin subhanallah. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
daripada peringatan Maulid Nabi SAW. Ingat, barang siapa yang memuliakan Rasulullah bakal dimuliakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membenci Rasulullah, dia akan dibenci juga oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para pejuang-pejuang, pemuda-pemuda, kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ditutup doanya sama siapa? Mas sekalian. Oleh karena itu saya meminta semuanya bermunajat kepada Allah, agar meminta semuanya berdiri, ya. Kita berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh silakan berdiri, ikhwan akhwat semuanya. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar pengampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar bareng-bareng berdiri. Astagfirullah Rabbana. Tundukkan kepala kita semua. Tundukkan kepala kita semua. Angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Ingat hadirin terhadap dosa-dosa kita semuanya. Dosa yang kita pernah kita lakukan, dosa-dosa yang seringkali kita ucapkan kepada orang tua kita, kepada teman kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami bermunajat, ya Allah. Kami meminta pertolongan kepadamu, ya Allah, agar mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ingatkanlah dosa-dosa orang sadaya, wahai hadirin. Orang dalam mengaku dosa, hidup dosa. Seringkali kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Seringkali kita merasa bangga terhadap diri kita masing-masing. Seringkali kita merasa hebat, merasa mewah, merasa segala-galanya. Padahal itu semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami memohon ampun kepada-Mu, Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami yang senantiasa berbuat zalim kepada orang tua kami, berbuat kasar kepada guru-guru kami, ya Allah. Maka kami memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami yang senantiasa merotot kepada orang tua kami, ya Allah, yang senantiasa berbicara kasar, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh kami ini anak yang lemah, anak yang durhaka, ya Allah. Kami belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami, ya Allah. Ingat dosa-dosa orang hadirin, orang tua orang yang hadirin. Ya Allah, orang tua kami yang sudah ada di alam barzah, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jadikan kuburan-kuburan teman-teman surga, ya Allah. Berikanlah kenikmatan di dalam kuburannya, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Jadikan kuburan teman-teman surga, ya Allah. Dan orang tua kami yang ada di dunia ini, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk menjadi anak yang sukses, menjadi anak idaman bagi orang tua kami, ya Allah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah, seringkali kami ini berbuat kasar, berbuat kotor kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikan senyuman yang indah kepada orang tua kami, ya Allah. Begitupun kepada guru-guru kami, ya Allah. Kami senantiasa suka jengkel kepada guru kami. Kami suka menjelek-jelekan di belakangnya, ya Allah. Kami suka menjelekannya, ya Allah, suka memuji, ya Allah. Padahal ilmu kami yang dapat dari mereka, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing mata ini, ya Allah. Jaga mata ini dari hal-hal yang mengotori, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan mata ini untuk melihat indahnya senyuman Nabiullah Muhammad. Berikan pandangan ini, ya Allah, untuk melihat indahnya wajah Nabiullah Muhammad, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kesempatan pipi mata ini untuk tidak menjadi melihat hal-hal yang kotor, tidak melihat yang maksiat yang diharamkan, ya Allah. Ya Allah, jaga mulut ini, ya Allah, agar tidak mudah mengatakan hal-hal yang kotor, agar tidak mudah mengatakan hal-hal yang tidak baik.
Jaga mulut kami untuk senantiasa bertasbih, bersolawat, memuji Engkau ya Allah. Ya Allah, jaga diri kami ya Allah dari hal yang Engkau haramkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sajibana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua anak yang soleh-soleha, kebanggaan kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan kami sebagai permata hati pejuang Nabi, kecintaan Nabi ya Allah. Dan jadikan juga ya Allah guru-guru kami yang panjang usianya, disehatkan selalu, menjadi seorang tauladan bagi kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana اغفر لنا وارحمنا ولا تكن المخسرين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada gadis yang berebutan yang biasa api. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.